Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Kolbi Aslamia dengan nomor induk mahasiswa 24050550127 dari kelas A, jurusan pendidikan khusus atau jurusan pendidikan luar biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar terkait anak berkesulitan belajar. Mulai dari siapa sih anak berkesulitan belajar itu, apakah ada landasan yang berkaitan dengan hal tersebut, faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut, dan lain sebagainya. Baik, pertama kita akan mulai dari landasan yang terkait dengan anak berkesulitan belajar. Pertama ada landasan filosofis, di mana landasan ini berkaitan dengan pandangan hidup, nilai, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Filosofis pendidikan yang memandang bahwa setiap anak memiliki potensi dan hak yang untuk berkembang, termasuk anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Dan ini menegaskan bahwa pendidikan itu harus inklusif dan menghargai keragaman individu, tiap individu. Yang kedua ada landasan hukum, di mana landasan ini memberikan payung atau tempat teduh hukum agar anak berkesulitan belajar memperoleh haknya dalam sistem pendidikan. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, yang mana itu menjamin hak pendidikan untuk semua warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus, terlebih anak berkesulitan belajar. Yang ketiga ada landasan sosiologis, di mana ini berkaitan dengan pengaruh sosial terhadap perkembangan anak dan bagaimana masyarakat melihat dan memperlakukan anak berkesulitan belajar tersebut. Yang keempat ada landasan pedagogis, di mana pedagogis ini berkaitan dengan ilmu dan praktik pendidikan serta pembelajaran yang menjadi dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai bagi anak berkesulitan belajar. Dan yang terakhir adalah landasan empiris, di mana landasan ini bersumber dari hasil-hasil penelitian atau pengalaman nyata di lapangan yang memberikan bukti nyata dan data tentang keberhasilan, seperti pendekatan-pendekatan tertentu dalam menangani anak berkesulitan belajar dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selanjutnya dari sejarah perkembangan dari learning disabilities, itu terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase dasar yang terjadi pada tahun dalam rentang waktu 1800 sampai 1930, di mana pada fase dasar ini terjadi penelitian tentang otak. Salah satu yang paling dikenal adalah penelitian dari Paul Broca, di mana ia meneliti salah satu bagian dari otak yang namanya Broca. Jika bagian itu rusak, maka seseorang akan kehilangan kemampuan berbicara mereka. Terus pada fase kedua itu fase transisi yang dimulai dari tahun 1930 sampai 1960, itu terjadi penelitian klinis, dan juga para ahli dari penelitian itu mereka mencari cara untuk mengajar. Dan yang ketiga pada fase integrasi yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1980, di mana di sini para ahli itu membuat program sulit belajar dan diagnostik medis. Pada tahun ini juga salah satu ahli itu mempopulerkan istilah dari anak berkesulitan belajar atau learning disabilities, yaitu Samuel Akir. Dan yang terakhir adalah fase yaitu Samuel Akir yang mempopulerkan itu pada tahun 1963. Dan yang terakhir adalah fase kontemporer yang terjadi pada tahun 1980 hingga sekarang, di mana pada fase ini mereka masih mengembangkan penanganan anak berkesulitan belajar, mulai dari mereka yang masih anak-anak ataupun hingga mereka yang sudah dewasa. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari kesulitan belajar itu sendiri, di mana kesulitan belajar itu terjadi karena proses psikologi dasar yang terganggu, sehingga hal ini akan berdampak pada penggunaan bahasa tulisan yang nantinya menyebabkan ketidakmampuan dalam mendengar, mengeja, menulis, membaca, dan menghitung. Dan hal ini tidak dikarenakan anak-anak tersebut memiliki gangguan ketunaan atau ketidakberuntungan lingkungan, budaya, ataupun ekonomi. Dan selanjutnya adalah faktor penyebab dari kesulitan belajar itu sendiri. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu mungkin berasal dari keturunan orang tuanya atau faktor genetik lainnya. Terus kedua ada disfungsi minimal otak atau DMO,
Mana disfungsi minimal otak ini dia bisa terjadi pada masa prenatal sebelum kelahiran, masa natal saat kelahiran, dan postnatal setelah kelahiran. Untuk penyebab DMO pada masa prenatal atau sebelum kelahiran itu bisa disebabkan kayak misalnya ibu tersebut mengalami pendarahan saat ke masa kehamilannya, atau itu karena mungkin dia, atau juga karena adanya benturan keras yang mengenai perut sang ibu sehingga janin itu sendiri atau juga janin tersebut mengalami infeksi atau janin mengalami kekurangan nutrisi. Dan pada masa saat kelahiran atau natal, bayi bisa terjadi karena bayi tersebut lahir dengan kelainan letak atau posisi. Bayi tidak langsung menangis saat lahir sehingga itu menyebabkan oksigen yang masuk ke otaknya itu terlambat. Bayi yang lahir prematur dan bayi yang lahir dengan kondisi berat badan rendah. Dan yang terakhir ada pada masa postnatal, pada saat setelah lahir, di mana bayi tersebut mungkin mengalami gangguan kesehatan seperti mungkin dia mengalami diare berat atau infeksi otak, dan juga bayi yang mengalami trauma kepala seperti mungkin dia terpukul oleh benda keras. Dan yang terakhir adalah dikarenakan faktor biokimia yang bisa mungkin berasal dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh sang ibu, atau mungkin si ibu skincare yang dipakai sang ibu, mungkin itu bisa berpengaruh juga, atau makanan-makanan yang mengandung bahan kimia lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi anak berkesulitan belajar. Pertama adalah diseleksia, di mana diseleksia ini adalah gangguan pada anak saat ia mengalami gangguan saat membaca atau terlambat membaca pada saat daripada teman seusianya, atau kemampuan membacanya itu rendah. Juga sering mengalami kesalahan saat membaca. Diseleksia sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu diseleksia diseidetis atau diseleksia yang berhubungan dengan visual atau mata, dimana mungkin ia melihat yang ia lihat itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang lain. Misalnya huruf P itu dia lihatnya huruf Q, orang lain itu lihat huruf P dengan huruf P. Terus juga diseleksia verbal atau linguistik itu bisa kita ketahui bahwa diseleksia itu berhubungan dengan bahasa. Mungkin saat ia berbicara, membaca itu berbeda dengan anak lainnya. Terus diseleksia auditoris juga itu berhubungan dengan kemampuan mendengarnya. Mungkin ia mendengar, mungkin saat guru menjelaskan ia pendengarannya itu berbeda dengan teman-teman lainnya. Kesalahan ini bisa terjadi saat permulaan lisan dan juga dalam pemahamannya. Terus selanjutnya ada disgrafia, di mana disgrafia ini kalau tadi diseleksia itu kemampuan membaca, kalau disgrafia itu kemampuan menulis. Anak itu biasanya sering terlambat selesai saat menulis tulisan, sering salah menulis huruf B dengan P dengan Q, 6 dengan 9, dan sebagainya. Atau mungkin hasil tulisannya itu jelek dan tidak bisa terbaca. Tulisan juga banyak salah, terbalik, huruf hilang, sulit menulis dengan lurus pada kertas yang tidak bergaris, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada diskalkulia, di mana diskalkulia sendiri ini ketidakkemampuan seseorang yang berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan matematika, meski matematika tersebut masih dasarnya, seperti pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Tanda-tanda diskalkulia itu sendiri bisa kita lihat dari masa prasekolah anak tersebut, terus melanjut ke sekolah dasarnya, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Diskalkulia itu sendiri terbagi lagi menjadi 6. Pertama ada diskalkulia verbal, di mana diskalkulia verbal ini mengacu pada kesulitan dalam memahami bahasa lisan, termasuk ketidakmampuan anak untuk menulis angka atau persamaan yang diucapkan kepadanya. Terus ada diskalkulia praktonistik, di mana anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan menerapkan prinsip matematika sederhana seperti membandingkan kuantitas dan ukuran dua benda. Ketiga ada diskalkulia leksikal, di mana ini kebalikan dari diskalkulia verbal. Anak dengan gangguan ini mengalami kesulitan membaca simbol matematika seperti tambah dan kurang. Ia juga tak dapat membaca operasi matematika ketika ditampilkan dalam bentuk visual. Yang keempat, diskalkulia grafis ini menyebabkan kesulitan dalam menulis operasi numerik dan matematika.
Dan yang kelima ada diskalkulia operasional, di mana bentuk diskalkulia ini menyebabkan anak kesulitan dalam menafsirkan simbol operasional dan artinya. Dan yang terakhir adalah diskalkulia diagnostik, di mana diskalkulia ini berkaitan dengan ketidakmampuan anak dalam mengingat konsep aritmatika sebelumnya. Akibatnya ini menyebabkan kesulitan dalam pemahamannya. Baik, itu saja materi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.